Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Setelah mengikuti tes pramusim MotoGP 2021, pembalap Suzuki kompak berlatih lagi di sirkuit Losail memakai motor trail. Pembalap kami sudah mengikuti latihan di Qatar, dan hari ini sebagai bagian dari latihan mereka memakai DRC125L. Terima kasih untuk @Losail Circuit, cuit Suzuki. Dikutip dari Motorsport, Luca Marini menemukan banyak hal menarik usai mengintip data dari rekannya sesama pembalap Ducati, mulai dari gaya balap berbeda, cara pengereman, hingga kecepatan di tikungan. Hal itu dilakukan Marini dalam upaya mempelajari karakteristik Desmosedi GP19, serta demi mempercepat proses adaptasi. Ya, saya pikir semua orang mengendarai dengan caranya sendiri. Anda dapat melihat motor ini membutuhkan beberapa manuver khusus, dan pembalap harus melakukan sesuatu untuk membuatnya berbelok dan berhenti dengan baik. Setiap pembalap memiliki caranya sendiri untuk melakukannya. Jadi menarik bagi saya untuk melihat pembalap lain yang lebih berpengalaman dengan Ducati, ucap Luca Marini. Dikutip dari Motorsport, Luca Marini sempat ingin mencoba gaya balap Jack Miller yang tampil bagus dalam pengujian resmi MotoGP di Qatar. Namun ia mengaku sulit untuk mengikuti gaya balap Jack Miller yang menurutnya sangat aneh. Pada sisi lain, gaya balap Jack Miller sangat aneh, jadi tidak mudah untuk meniru pendekatannya. Namun Jack juga menunjukkan potensi Ducati. Ia berhasil menghidupkan motornya seperti Yamaha. Kecepatan menikung sangat tinggi penting untuk waktu lap yang baik. Masing-masing dari kita mengerem sangat terlambat dan sangat keras, tetapi Jack mengesankan dengan cara motornya bergerak, ucap Luca Marini. Dikutip dari GP1, McLaren membandingkan performa motor KTM dengan Suzuki. Baginya Suzuki mampu tampil konsisten di berbagai karakter sirkuit. Suzuki menjadi acuan kami karena mereka bisa konsisten di berbagai karakter sirkuit, meski tidak begitu mengesankan. Sekarang kami harus mencari data yang lebih banyak agar kami bisa bersaing di 3 besar lagi seperti tahun lalu, ucap McLaren. Danilo Petrucci mengaku kesal karena ia tidak diizinkan mengerjakan setup KTM RC16, tetapi ia malah diberi tugas oleh Tetri untuk menjajal part baru seperti airbox, yang kemudian malah tidak membuktikan apa-apa, dan oleh karena itu ia tidak mempunyai waktu untuk memperbaiki setup dan catatan waktunya. Pada hari Kamis, Danilo tidak bisa benar-benar meningkatkan waktunya. Terkadang di malam hari kelembapan sudah lebih tinggi saat salah satu pembalap kami mengejar waktu. Alhasil cengkraman di lintasan pun menjadi lebih rendah. Jika kami tidak menggunakan set ban baru pada waktu yang ideal, kami tidak akan pernah berada di sana. Tapi kami tahu bahwa kami harus menyesuaikan motor kami dengan Danilo. Kami masih memiliki pekerjaan di depan kami, ucap McLaren. Dikutip dari Tutto Motori Web, Dovizioso dikabarkan akan bergabung dengan tim Aprilia. Ia diberitakan akan menjalani tes pribadi di sirkuit Jerez. Diprediksi kuat bahwa Andrea Dovizioso mau menerima tawaran Aprilia dikarenakan performa RSGP yang terbukti kompetitif dalam 3 hari pengujian resmi di Qatar.
Mengingat Dovizioso memang pernah menyebutkan bahwa ia hanya akan balapan MotoGP jika mengendarai motor yang kompetitif. Dikutip dari Marca, Pol Espargaro mengaku masih merasa canggung berada di tim Honda. Apalagi kru-kru di Honda banyak kru yang berasal dari Jepang. Dan baginya hal itu adalah pengalaman yang benar-benar baru. Memang seperti hanya sebuah simbolis saja, namun bagi saya tidak semudah itu. Melihat saya berada di pitbox dengan warna yang jingga, lalu dikelilingi orang-orang Jepang yang mendengarkan apa yang saya katakan. Itu adalah sesuatu yang baru bagi saya, ucap Pol Espargaro. Dikutip dari Pedok GP, Livio Suppo menilai kembalinya Marc Marquez ke pentas MotoGP 2021 akan menjadi sangat penting. Bahkan sekalipun Marquez akhirnya tak bisa langsung kompetitif di MotoGP 2021. Para pembalap lainnya akan tetap memiliki tugas tambahan untuk bisa menghadapi persaingan sulit musim ini. Karena itu, MotoGP 2021 dipercaya Suppo akan berjalan jauh lebih menarik. Sekarang saya tidak tahu apakah ia akan bisa balapan di seri perdana, tetapi bahkan jika ia melewatkan 2 balapan pertama, ia pasti akan memberi yang lain banyak pekerjaan dan nilai tambah yang bagus untuk kejuaraan, ucap Suppo. Marc Marquez enggan menepis adanya kemungkinan tampil dalam balapan lagi di seri perdana MotoGP 2021. Meski ada peluang, Marquez tak mau menjamin apapun soal balapan tersebut. Saya tidak mengesampingkan bahwa saya berada di balapan pertama, tetapi saya tidak dapat menjamin apapun, karena ada pasang surut dalam fase pemulihan, ucap Marc Marquez. Pada sisi lain, Marc Marquez menjelaskan mengapa ia rela pergi ke Qatar untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dan kemudian setelah itu pulang kembali ke Spanyol. Saya pikir ini adalah pekerjaan yang hebat sepanjang kejuaraan. Logikanya itu sukarela. Saya memilih untuk melakukannya. Itulah mengapa saya pergi ke Qatar. Dengan begitu, ketika saya divaksin di sini di Spanyol, vaksin saya akan diberikan ke orang lain, ucap Marc Marquez. Pada hari Selasa 16 Maret kemarin, Marc Marquez sudah menjalani latihan dengan pacuan Honda RC23 VS di sirkuit Catalunya, Spanyol. Ia membesut kuda besi yang diklaim memiliki tenaga 220 HP. Perbandingannya dengan performa prototip MotoGP ialah 270-290 HP. Dikutip dari Tutto Motor Review, Petronas memiliki 2 misi besar melalui pembalap mereka Valentino Rossi dan Franco Morbidelli pada MotoGP 2021. Yakni mereka ingin mengulang kesuksesan yang diraih Franco Morbidelli pada musim lalu. Sedangkan misi lainnya adalah mengembalikan performa terbaik Valentino Rossi. Bagi kami, mengalami musim yang sukses di MotoGP berarti mengukuhkan Morbidelli kembali ke posisinya seperti musim lalu dan meningkatkan performa Valentino Rossi dibandingkan musim lalu, ucap Johan Stickfeld. Dikutip dari Tutto Motor Review, Ramon Forcada memprediksi bahwa Franco Morbidelli dinilai memiliki peluang menang yang lebih besar ketimbang Valentino Rossi di MotoGP musim ini. Kedua pembalap memiliki tujuan yang sama, namun peluang mereka berbeda, ucap Forcada. People feeling like the
Dikutip dari Speedweek, belum lama ini Franco Morbidelli mengaku terkejut dengan suara Rossi yang sangat lantang di garasi ketika berbicara dengan para teknisinya. Mengetahui hal itu, Valentino Rossi mengaku akan memelankan suaranya saat berbicara dengan teknisinya di pedok agar rekan timnya Morbidelli tak meniru data miliknya. Masalahnya adalah Anda selalu menggunakan pelindung telinga di pedok. Saya biasanya tak pernah melepaskan itu selama sesi tes berlangsung. Itu membuat Anda berteriak karena tak bisa mendengar suara Anda sendiri. Terkadang saya melepasnya dan baru menyadari bahwa saya berbicara dengan sangat keras. Jadi saya harus lebih berhati-hati, ucap Rossi. Dikutip dari Speedweek, satu hal yang berubah sejak Valentino Rossi menjadi pembalap Petronas adalah posisi garasi yang ditempatinya. Ia selalu berada di garasi sebelah kiri, sedangkan bersama Petronas ia pindah di sebelah kanan. Ia rela mengalah demi Morbidelli yang menginginkan pedok sebelah kiri. Wilco Sillenberg mendatangi saya dan mengatakan, "Saya mempunyai sesuatu yang penting untuk dikatakan kepada Anda. Saya pikir Franco harus tetap berada di sisi kiri. Jadi Anda harus berada di sisi lainnya." Dan saya mengatakan, "Ya, oke, saya ambil sisi kanan. Ini bukan masalah besar bagi saya, karena tak banyak yang berubah. Franco sudah 2 tahun bersama tim ini. Dan jika ia senang berada di sisi kiri, saya senang di sisi kanan," ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. Yeah.